melakukan latihan pada leher, perawat harus menyokong bagian kepala pasien dengan lembut untuk menghindari cedera pada tulang servikal. Gerakan fleksi dan ekstensi bertujuan untuk menjaga kelenturan otot leher serta mencegah kekakuan akibat posisi tidur yang terlalu lama. Salam Bapak, ada Bapak Irman. Saya ada Pak gelarnya. Benar dengan Pak Irman, Bapak. Bapak saya perawat visa yang berada di hari ini. Saya akan membantu Bapak untuk memperteras sisi Bapak. Tujuannya agar tidak kaku dan memperlancar aliran darah. Bapak bersedia? Baik, Bapak ikuti gerakan saya ya. Maka kita akan dulu ya. Pertama, dagunya itu harus itu dada. Ini. Saya contohkan dulu ya. Kalau misalnya saya bilang fleksi, itu dagunya itu harus menyentuh dada. Sepertinya Pak. Nah, nanti kembali semula. Bapak paham? Oke. Tengok ya Pak. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Nah, dua, lalu yang kedua kita dapat setengah kanan kiri. Jadi Bapak tuh harus memberikan Bapak ke kanan kiri ya Pak. Oke. Saya katakan dulu ya Pak. Fleksi lateral kanan, lalu fleksi lateral kiri. Oke, mari coba. Fleksi lateral kanan, lalu fleksi lateral kiri. Nah, yang ketiga itu ada rotasi. Rotasi itu Bapak melalui kanan dan kiri ya Pak. Oke, Bapak ikutin saya ya Pak. Rotasi lateral kanan, lalu rotasi lateral kiri. Bapak ikutin saya. Fleksi, ekstensi, fleksi lateral kanan, fleksi lateral kiri, rotasi lateral kanan, rotasi lateral kiri. Oke Bapak. Sendi bahu merupakan sendi dengan ruang gerak paling luas dalam tubuh, sehingga latihan pada area ini sangat penting. Gerakan elevasi dan depresi membantu melatih otot trapezius dan menjaga stabilitas bahu. Fleksi dan ekstensi bertujuan mempertahankan kemampuan mengangkat dan menurunkan lengan, sedangkan abduksi dan aduksi membantu pergerakan menjauh dan mendekat ke tubuh. Gerakan sirkumduksi dilakukan untuk melatih seluruh rentang gerak sendi bahu secara menyeluruh. Bapak selanjutnya bahu, apakah Bapak bisa boleh berdiri dekat? Oke, selanjutnya itu ada gerakan bahunya ke atas ya Pak, atas, lalu diturunkan. Nah, yang kedua itu lengannya di atas, sejajar dengan bias, lalu turunkan kembali. Nah, yang ketiga itu lengannya ke samping, sejajar ya, oke. Lalu turunkan kembali. Nah, yang ketiga itu lengannya seperti ini, lalu diputar ke dalam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, oke Bapak, selanjutnya ikuti gerakan saya Pak. Yang pertama berarti dinaikkan, lalu turunkan. Yang kedua, sejajar ke ini. Oke, lalu turunkan. Ketiga, kita matikan lengannya, turunkan. Yang terakhir seperti ini, tangannya ke belakang Bapak. Ada yang belakangnya. Oke, kembali ya Pak. Baik Bapak, kalau pertama ya Pak, Bapak harus ikuti gerakan saya, angkat bahunya, lalu turunkan. Baik, angkat lagi, lalu turunkan. Habis itu, lengan Bapak ke atas, sejajar dengan bahu Bapak. Ya, ke atas ya. Dia turunkan ya Pak. Oke, selanjutnya ke samping, harus sejajar. Latihan pada siku berfungsi untuk mempertahankan kemampuan pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan dan berpakaian. Gerakan fleksi dan ekstensi melatih kemampuan menekuk dan meluruskan siku. Sedangkan supinasi dan pronasi penting untuk mempertahankan fungsi rotasi lengan bawah, terutama saat memegang atau memutar benda. Bapak lanjut mulai kembali. Oke, selanjutnya kita lanjut ke sikut ya Pak. Saya contohkan terlebih dahulu. Jadi lengan Bapak seperti ini, lalu ke sini ya Pak. Bisa? Oke, coba ayo. Nah, seperti ini. Terus ya Pak. Bahu, oke, ini, bahu, balik. Nah, selanjutnya seperti ini. Angkat lengannya, oke. Lalu dibalik. Oke. Oke. Ya, kita ulang ya Pak. Dari pertama ya. Seperti ini, sini, dua kali. Oke, yang kedua, dari balik. Oke, baik Bapak. Udah selesai ya Pak. Terus. Oke. Latihan pada pergelangan tangan dan jari sangat penting untuk menjaga fungsi motorik halus. Gerakan fleksi, ekstensi, serta radial dan ulnar deviation membantu menjaga fleksibilitas sendi pergelangan. Latihan menggenggam dan meregangkan jari bertujuan untuk mempertahankan kekuatan otot tangan serta mencegah kontraktur. Bapak, selanjutnya kita lanjut ke pergelangan tangan ya Pak. Bapak berdiri tengah ya, tengah tangannya. Lalu seperti ini, turunkan. Ini lagi, apa siapa? Bisa? Oke, mulai ya Pak. Oke, diturunkan. Sejajar lalu ke atas. Nah, oke, yang kedua masih kayak gini ya Pak, kayak gini, tapi diputar kanan ke kiri ya Pak. Bisa? Oke, oke, kita bareng ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang terakhir masih juga, tapi kita putar ya. Dan yang terakhir putar pergelangan tangannya ya Pak. Oke. Kita mulai dari awal ya Pak. Oke, 1, 2, 3, turunkan. Sejajar lalu ke atas. Nah, yang kedua di kanan kiri ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Nah, yang terakhir diputar pergelangan tangannya. Baik.
Sudah benar ya Pak gerakannya? Oke Bapak, saat ini ikuti saya Pak. Tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Lalu dirapatkan, tangannya diregangkan, rapatkan, regangkan. Oke, sudah benar. Mulai dari mulai ya Pak. Tertutup, terbuka, tutup, terbuka, dirapatkan, diregangkan, rapatkan, regangkan. Sendi pinggul dan lutut merupakan penopang utama tubuh saat berdiri dan berjalan. Gerakan fleksi dan ekstensi membantu mempertahankan kemampuan duduk dan berjalan. Abduksi dan aduksi berfungsi menjaga keseimbangan tubuh, sedangkan rotasi membantu fleksibilitas gerakan kaki secara keseluruhan. Oke, Bapak coba lagi gerakan tadi. Kanan, turunkan, kiri, turunkan. Lalu kanan menjauhi tubuh. Oke, balik lagi. Kiri menjauhi tubuh. Turun lagi. Kanan sepertinya Pak. Oke, ini kiri sama. Oke, sudah benar ya Pak. Bapak boleh silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Latihan pada kaki sangat penting untuk menjaga komplikasi seperti foot drop dan gangguan sirkulasi. Gerakan dorsofleksi dan plantar fleksi membantu menjaga fleksibilitas pergelangan kaki. Sedangkan intervensi dan eversi melatih stabilitas kaki dan gerakan jari kaki membantu mempertahankan fungsi motorik serta sirkulasi dan Oke, Bapak selanjutnya. Iya Pak, pakai kanan dulu ya Pak. Kakak selalu bawa ya Pak, jari kakinya. Oke. Ya, 1, 2, 3, fleksi, fleksi. Nah, oke, yang kedua itu ada di rapatkan dan gerakan seperti yang pertama tadi ya Pak. 1, 2, 3. Gerakan, rapatkan. Oke, satu lagi ya Pak. Atas lagi ya Pak. 1, 2, 3. Ya. Oke, yang kedua ada di rapatkan dan gerakan seperti tadi ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah Pak. Posisi fowler dan sendi fowler sangat sering digunakan dalam praktik keperawatan. Posisi ini membantu meningkatkan ekspansi paru-paru sehingga sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan pernapasan. Selain itu, posisi ini juga memberikan kenyamanan saat makan, berbicara, atau beristirahat. Posisi Selamat pagi Ibu, saya Laura, saya petugas Pak Ini, boleh saya cek namanya dulu? Baik Ibu, atas nama Ibu Naisila ya. Di sini saya akan mengatur posisi untuk Ibu agar Ibu lebih nyaman. Sebelum saya berangkat, saya akan menunjukkan terlebih dahulu Ibu. Baik, silakan untuk tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu tindakan sendi fowler yang 45 derajat agar mengikuti sesak napas Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan? Bersedia. Baik, saya akan melakukan tindakan. Saya izin untuk menaiki kasur ya Bu. Apakah sudah nyaman Ibu dengan baik? Saya kembalikan ke station terlebih dahulu. Jika Ibu tidak merasa nyaman, boleh pencet bel terlebih dahulu. Saya akan kembalikan ke station. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Seperti tidak sudah, saya harus melakukan sesak nafas. Baik, saya akan melakukan tindakan yaitu fowler yang 90 derajat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya akan menaikkan saya akan menaikkan beta terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya izin ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Jika Ibu sudah merasa nyaman, saya akan posisi digunakan untuk pasien yang membutuhkan tindakan pada area rektal seperti pemberian suppositoria. Posisi ini juga membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang dan memberikan kenyamanan bagi pasien yang tidak dapat berbaring telentang terlalu lama.
Posisi lateral atau miring sangat penting untuk mencegah luka tekan atau dekubitus dengan memberikan bantalan pada titik tekanan. Posisi ini membantu integritas kulit serta meningkatkan sirkulasi darah. Dan ada Angkat ya Bu. Ini, segini aja sih. Iya, ini. Ingat. Ini sih Ibu, coba ingat. Dah. sirkulasi darah. Dan ada posisi telan buuk. Pada posisi telan buuk, kepala pasien lebih rendah dibandingkan kaki. Posisi ini digunakan dalam kondisi tertentu seperti hipertensi untuk membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Namun, penggunaannya harus hati-hati dan sesuai indikasi medis. Dan ada posisi Ada posisi dorsal rectum. Posisi ini sering digunakan saat pemeriksaan fisik terutama pada area abdomen dan genitalia. Dengan lutut ditekuk, pasien akan merasa lebih rileks atau mudah tenaga medis melakukan pemeriksaan. Jika saya Dan ada posisi tindakan dorsal rectum, mohon untuk bantu Ibu. Ya, baik. Saya mohon maaf ya. Kita angkat sedikit kepalanya. Ya. Itu untuk mengangkat kakinya. melakukan pemeriksaan. Dan ada posisi litotomi atau genitopektoral. Posisi litotomi digunakan dalam prosedur perdana atau pemeriksaan genital. Sedangkan posisi genitopektoral digunakan untuk pemeriksaan rektal atau sigmoid. Kedua posisi ini memerlukan perhatian khusus terhadap privasi dan kenyamanan pasien. Tiga. Dah. Penutupan dalam melakukan ROM dan pengaturan posisi pasien perawat harus selalu memperhatikan prinsip keselamatan, kenyamanan, serta respon pasien selama tindakan berlangsung. Dokumentasi sudah menjadi bagian penting untuk memastikan kontinuitas asuhan keperawatan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi panduan dalam praktik klinik. Terima kasih.